Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam, alhamdulillah malam hari ini oleh Allah kita kembali diberikan rahmat, kita kembali diberikan nikmat, hingga kita bisa bersama-sama kembali hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu, merupakan satu nikmat besar yang harus kita syukuri. Dengan hendaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada dua nikmat yang manusia itu sering sekali lalai, bapak-bapak, ibu-ibu. Nikmatani maghbunun kasirun anin nas. Jadi ada dua nikmat yang manusia itu seringkali mereka lupa, mereka lalai. Yang pertama adalah sehat, yang kedua itu adalah waktu luang. Sampai saat ini kita ketika oleh Allah diberikan sehat, itu sebetulnya nikmat yang besar. Kita juga diberikan waktu luang untuk bisa melaksanakan ibadah. Ini satu nikmat besar. Cuma kadang manusia itu di dua nikmat itu seringkali lalai. Meskipun sehat, meskipun punya waktu luang, tapi kalau kantongnya kosong biasanya tidak alhamdulillah, tapi biasanya innalillah. Makanya mari kita berusaha membiasakan diri untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sosok yang sangat luar biasa. Ada satu hadis yang ini para ulama ketika membacanya itu tersentuh. Jadi di dalam kitab tafsir Ar-Razi dibahas dengan panjang lebar. Nabi beliau pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Yang maknanya syafaatku itu bagi pelaku dosa besar dari umatku. Sederhananya, selama masih Islam, selama masih iman, orang ini meskipun melakukan dosa besar tetap akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama masih iman, masih Islam, meskipun dia nakal, katakanlah terbiasa melakukan dosa besar, tetap orang ini akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semoga kita ini
bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dua hal, yakni bagaimana Al-Quran mengajarkan etika kepada kita, bagaimana Al-Quran mengajarkan akhlak kepada kita, dan yang kedua, bagaimana orang itu mengucapkan atau membalas salam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang maknanya, dan apabila kalian diberi suatu penghormatan, ada orang memberikan penghormatan kepada Anda menerima sebuah penghormatan dari orang lain, maka etikanya bagaimana? Fahayyu bi ahsana minha, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. Auruduha, atau minimal balaslah penghormatan itu dengan sama, dengan serupa. Kalau kita itu mendapatkan penghormatan dari orang lain, hendaknya kita itu memberikan balasan penghormatan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik. Kalau tidak bisa seperti itu, sendak-ndaknya kita minimal sama. Ini adalah Al-Quran menurut para ulama, sebagaimana di dalam kitab Tafsir Shawi. Wa fihi ta'limu mahasinil akhlaqi. Dalam ayat ini Allah mengajarkan akhlak yang baik. Ayat ini mengajarkan akhlak kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu. Wa huwa annahu yambaghi lil insani ayyujaziya alal ma'rufi bi ahsana minhu au bimislihi. Yakni hendaknya orang itu kalau dia mendapatkan sebuah kebaikan, dia membalas kebaikan itu dengan lebih baik. Kalau tidak bisa, minimal sama, jangan di bawahnya. Contoh, ada orang biasa nraktir kita, contohnya begitu. Saya ulangi ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah lihat ada orang suka nraktir orang lain. Jangan yang biasa ditraktir itu terus menikmati itu. Sendak-ndaknya dibalas dengan sama, tapi kalau yang lebih baik dibalas dengan yang lebih baik daripada itu. Kenapa? Ini akhlak yang diajarkan Al-Quran. Kalau ada orang hormat kepada kita, jangan kita kemudian malah jadi semena-mena, tapi kita harus memberikan balasan yang lebih baik pada orang tersebut. Kalau tidak bisa, minimal kita membalas sama. Ini poin yang harus kita pahami. Begitu indahnya seandainya kita dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, itu menerapkan ayat ini.
Suami dia menghormati istrinya, istrinya membalas penghormatan itu dengan lebih baik. Istri memberikan penghormatan kepada suaminya, suaminya memberikan balasan dengan lebih baik. Ketika tetangga memberikan penghormatan atau kebaikan kepada kita, kita membalasnya dengan lebih baik. Ketika saudara memberikan penghormatan, kebaikan kepada kita, kita membalasnya dengan lebih baik. Alangkah indahnya kalau lingkungan kita, keluarga kita dibentuk dalam pondasi ayat ini. Saling menghormati dan berusaha memberikan balasan yang lebih baik. Dalam konteks tafsir, kalimat huyitum bitahiyatin itu maknanya adalah sebuah penghormatan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita kalau sholat kan kita ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalimat at-tahiyat itu maknanya penghormatan. Seringkali orang kalau masalah tasyahud itu ada yang kurang tepat. Dalam kesempatan yang mulia ini sekaligus kami ingin mengingatkan. Jadi yang benar kalau kita membaca tasyahud itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Orang seringkali itu tidak begitu tapi membacanya at-tahiyatul. Tanya tidak panjang tapi pendek, at-tahiyatul. Tapi seringkali orang membacanya at-tahiyatul gitu. Yang kedua dalam tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang benar nanya pendek. Tapi beberapa kali itu kita ngecek orang itu membaca nanya panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nanya panjang. Yang benar nanya pendek. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu yang berikutnya salam. Salam itu harus memakai redaksi assalamu alaikum. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, sarah kitab Takrib, itu merupakan salah satu kitab induk kalau di pesantren. Disebutkan bahwa kalau ada orang mengucapkan salam itu dengan salamu alaikum itu belum sah. Harus assalamu alaikum. Lah kadang orang itu tidak begitu tapi cuma assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Harus assalamu alaikum. Kembali dalam pembahasan kita, kalimat tahiyat itu maknanya adalah penghormatan. Maka wa idza huyitum bitahiyatin, ketika kamu diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, ka'angkila lakum salamu alaikum, contohnya orang mengucapkan kepada kalian assalamu alaikum. Berarti orang itu memberikan penghormatan kepada kita. Maka fahayyu bi ahsana minha, balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Dia mengucapkan assalamu alaikum, maka kita diperintahkan membalas lebih baik jawabannya dengan waalaikumsalam warahmatullah. Kita memberikan tambahan warahmatullah. Dia mengucapkan assalamualaikum,
kita minimal menjawabnya waalaikumsalam, itu minimal. Tapi hendaknya kita memberikan tambahan yang lebih baik. Dia mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita hendaknya menjawab dengan lebih baik juga, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kalau seperti ini khilaf. Sebagian ulama menyatakan seperti Ibnu Abbas, tidak perlu ditambah. Kalau orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kalau menurut Ibnu Abbas berdasarkan hadis Nabi, jawabannya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi pada masa Utsman bin Affan, itu kan jelas sahabat Nabi. Ketika pada masa Utsman itu, saat Utsman menjadi seorang khalifah, orang lain, para sahabat, para tabiin itu kalau salam senantiasa ditambah dengan waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu wa sholawatu. Panjang sekali ternyata. Kalau kita tahunya kan wabarakatuh berhenti. Ada banyak ulama berdasarkan ayat ini, prinsipnya kita harus memberikan balasan lebih baik. Maka kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Ada lagi tambahannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Itu panjang sekali. Prinsipnya, orang kalau dia menerima salam, hendaknya balasannya lebih baik atau minimal sama. Jelas ya Pak ya? Kalau kita telaah dari sisi sejarah, salam itu adalah kalimat penghormatan khusus untuk umat Islam. Jadi yang membawa salam itu adalah umat Islam. Karena dulu di masa jahiliyah, orang kalau ketemu itu tidak mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau di dalam tafsir Shawi disebutkan bahwa wa kanat al-arabu idza laqiya ba'duhum ba'da yaqulu lahu hayyakallah. Dulu kalau orang saling bertemu, orang ketemu, itu yang diucapkan bukan assalamualaikum tapi hayyakallah. Semoga Allah memanjangkan hidupmu. Kalau kita telah sejarah, dulu orang Arab nggak mengenal salam. Mereka kenalnya itu hayakallah. Sama seperti ketika kita ketemu dengan orang lain. Hai bro, umpamanya gitu. Gimana kabarnya? Selamat pagi, katakanlah begitu. Dulu di Arab itu kalau saling bertemu, senantiasa yang dibaca hayakallah. Tapi oleh Islam, oleh Nabi Muhammad itu diajarkan diganti dengan assalamu alaikum. Jadi tidak lagi memakai hayakallah, tapi memakai kalimat assalamu alaikum.
Ada perbedaan yang sangat mencolok berkaitan makna daripada hayakallah dan assalamualaikum. Kalau memakai kalimat hayakallah, itu maknanya adalah semoga kamu dipanjangkan umurnya. Tapi yang penting umurnya panjang. Orang umurnya panjang bisa jadi sakit-sakitan. Umurnya panjang, banyak orang itu, mohon maaf, ada orang itu umurnya kepanjangan. Ketika kita bertemu itu ditanya, gimana? Kayak katakanlah begitu. Sekarang yang ditunggu hanya mati, Ustaz. Orang itu kalau umurnya kepanjangan bisa jadi malah repot. Kalau hanya memakai redaksi hayakallah, semoga kamu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Tapi belum tentu dia dalam keadaan sehat, baik, jauh daripada musibah. Namun kalau memakai kata assalamualaikum, semoga kamu senantiasa diberikan keselamatan. Yang makna dalam assalamualaikum ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika orang mengucapkan assalamualaikum, maknahu assalamatu minal afati ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati. Semoga kamu selamat dari segala bentuk mara bahaya, musibah, bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Maka makna daripada assalamualaikum itu nggak bisa digantikan dengan kalimat yang lain. Oleh sebab itu, ada perbedaan hukum bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka orang lain yang mendengar itu wajib untuk menjawab. Jadi kalau ada orang mengucapkan kepada Anda assalamualaikum, maka Anda wajib menjawab. Tapi kalau ada orang memakai kalimat di luar assalamualaikum, memakai kalimat hayakallah, memakai kalimat amanullah alaikum au ghairu dalik. Jadi umpamanya syafakallah, biasanya sekarang yang lagi rame itu syafakallah, semoga Allah menyembuhkan kamu, katakanlah begitu. Atau amanullah alaikum, semoga Allah memberikan aman kepadamu. Kalimat-kalimat yang lain selain assalamualaikum fala yajibu alaihi ar-raddu, maka kita tidak wajib menjawab. Umpamanya orang mengucapkan amanullah alaikum, semoga Allah memberikan aman kepadamu, katakanlah begitu. Kita kemudian diam saja tidak menjawab, itu kita tidak sampai terkena dosa. Tapi kalau ada orang assalamualaikum, kita kok diam saja, maka kita ini terkena dosa. Kenapa? Mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Saya ulangi, mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Jadi salam itu harus ditebarkan, jangankan pada orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri pun kita hendaknya senantiasa mengucapkan salam. Dulu ada seseorang, dia bertanya kepada Nabi berkaitan dengan dia dalam keadaan kesulitan rizki. Saya ulangi ya, kesulitan rizki. Maka Rasulullah itu memberikan saran kepada dia, kalau kamu itu masuk rumah,
maka hendaknya kamu itu mengucapkan salam. Kalau di rumah ada orang, ucapkanlah assalamualaikum. Kalau di rumah tidak ada orang, ya kamu salamlah pada dirimu sendiri. Jadi kita kalau masuk rumah kita, di rumah ada keluarga, ada anak-anak, ada istri, ada orang tua, ada suami. Kalau kita masuk hendaknya assalamualaikum. Tapi kalau kita katakanlah habis bepergian, di rumah nggak ada orang, kita kemudian masuk rumah kita, di rumah kita kosong, hendaknya tetap mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita dalam sholat pun kan kita mengucapkan salam itu, assalamu alaina. Semoga kita ini senantiasa mendapatkan keselamatan. Makanya salam itu penting sekali. Kalau Anda menjadi imam, ketika Anda salam assalamualaikum, niatkanlah salam untuk makmum. Seorang suami, dia menjadi imam bagi istri, bagi anaknya. Lalu ketika dia salam assalamualaikum, hendaknya diniatkan untuk makmumnya. Pun bagi makmum, hendaknya niatnya membalas salam imam. Kalau makmum assalamualaikum, dia mengucapkan begitu, tapi diniatkan untuk imam. Dan juga untuk orang yang ada di samping kanan dan juga di samping kiri. Kalau sendirian gimana Pak Ustadz? Kita ketika sholat kita niat salam, salamnya ditujukan kepada siapa? Anda ketika salam, ini salam kalau sholat sendirian, terus salamnya untuk siapa? Itu ditujukan pada malaikat yang ada di sisi kanan kita dan yang ada di sisi kiri kita. Makanya meskipun pada satu orang, yang paling afdol kita tetap memakai sigot jamak hum. Dalam bahasa Arab itu kalau kamu satu itu ka. Assalamu alaika. Kalau kamu dua orang, kuma. Assalamu alaikuma. Kalau kalian banyak itu assalamu alaikum. Ada satu orang kita tidak dianjurkan memakai assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh, tidak. Tetap assalamu alaikum, maknanya semoga keselamatan bagi kalian. Loh kan ini satu orang Ustadz, kok tetap memakai kum, maknanya kalian. Karena meskipun satu orang tapi ada malaikat yang ada di sisi kanan dan kiri kita. Maka kita itu hendaknya senantiasa menebarkan salam. Ada fenomena aneh. Orang itu seringkali pada yang jauh sangat diperhatikan. Tapi pada yang dekat seringkali malah lupa, malah diabaikan. Ada orang dia kalau masuk ke rumah orang lain, katakanlah bapak-bapak mau masuk di rumah tetangga, di rumah Pak RT, di rumah temannya, itu kalau tidak salam dulu nggak berani, Pak. Kalau masuk ke rumah orang, assalamualaikum, nggak berani kalau nggak salam dulu. Tapi giliran masuk ke rumahnya sendiri, malah seringkali lupa mengucapkan salam. Orang kalau dia nelpon orang lain, katakanlah nelpon rekan kerja,
nelpon orang, nelpon pokoknya orang yang sifatnya jauh, seringkali assalamualaikum gitu. Tapi giliran suami nelpon istrinya, "Ma, di mana ini? Sudah ditunggu ini." Salamnya hilang. Ini kan lucu, pada keluarga sendiri, pada yang dekat malah lupa salam. Giliran pada yang jauh malah mengucapkan salam. Padahal kalau kita mengerti makna salam itu, Masya Allah, Assalamualaikum, kalau di dalam pemaknaannya, semoga Allah memberikan engkau keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa rahmatullah in amuhu, semoga Allah memberikan nikmat kepada dia atau kepada kamu. Wa barakatu hafadhahu hifduhu minaz zawali, dan semoga Allah menjaga dia untuk senantiasa lebih baik, tidak hilang. Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan pada istri, pada anak, kita berarti mendoakan, semoga kamu senantiasa diberikan keselamatan dari hal-hal yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kamu kenikmatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kamu keberkahan. Sebaik ini, tapi orang seringkali mengucapkannya pada orang lain. Pada rumahnya sendiri, malah kadang dia masuk rumah lupa mengucapkan salam. Saat dia nilpon keluarganya, katakanlah ayah nilpon anak, katakanlah suami nilpon istri, istri ke suami, atau mungkin WA. Coba dicek, istrinya kalau WA itu salam apa enggak? Atau mungkin Anda, coba Anda cek WA Anda kepada keluarga, ada salam apa enggak? Jangan-jangan itu adalah kita. Ini kan repot ini. Maka mari kita berusaha menebarkan salam. Ada hal yang menarik kaitan dengan masalah salam ini. Dalam teori fikih, sesuatu yang wajib itu jauh lebih afdol daripada yang sunnah. Sholat fardu wajib, sholat qobliyah ba'diyah sunnah. Dari yang wajib dan sunnah ini lebih afdol mana? Maka ulama menjawab lebih afdol yang wajib, sholat 5 waktu. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ramadan wajib, puasa Arafah sunnah, puasa Senin Kamis sunnah. Lalu kalau ditanya antara wajib dengan sunnah, lebih afdol mana? Tentu lebih afdol yang wajib. Jelas? Itu sudah clear. Tetapi kalau kita membahas salam, itu dibalik, bapak-bapak, ibu-ibu. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Saya ulangi, mengucapkan salam sunnah, tapi menjawabnya wajib. Pertanyaannya, yang sunnah yakni mengucapkan salam, dan yang wajib yakni menjawab salam, lebih afdol mana? Lebih baik mana? Pahalanya lebih besar mana? Ternyata kalau dalam bab salam, yang namanya yang sunnah jauh lebih afdol daripada yang wajib. Kalau di luar bab salam, bab puasa, wajib dengan sunnah lebih afdol wajib. Bab sholat,
wajib dan sunnah lebih afdol wajib. Bab zakat, sodakoh, antara sodakoh wajib dan sunnah lebih afdol yang wajib. Tapi kalau untuk salam, yang sunnah dengan yang wajib ternyata lebih afdol yang sunnah. Kita ketika ketemu orang assalamualaikum, kita kan sunnah menyebarkan salam. Kita dapat pahala sunnah. Dia melakukan kewajiban dengan mengucapkan waalaikumsalam. Namun kalau di dalam hadis Nabi menegaskan, orang yang mengucapkan salam dia mendapatkan 90 kebaikan. Anna lil badi'i tis'ina hasanatan. Orang yang mengucapkan salam itu dapat 90 kebaikan. Warlir roddi asyrotun, dan yang menjawab cuma dapat 10. Yang mengucapkan dan yang membalas jauh lebih afdol yang mengucapkan. Makanya mari kita senantiasa menebarkan salam bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ketemu dengan temannya assalamualaikum gitu. Kalau ketemu dengan saudaranya assalamualaikum. Karena kita berarti mendoakan kebaikan kepada dia. Jelas ya Pak ya? Ada satu hadis yang menegaskan bahwa ada orang yang statusnya paling bakhil. Jadi kalau ada orang paling bakhil, itu siapa? Di antara kita itu kan ada orang yang dermawan, ada orang yang pelit. Ternyata orang yang paling bakhil atau orang yang paling pelit itu adalah orang yang kalau ada salam dia nggak menjawab. Atau orang yang dia tidak mau mengucapkan salam. Ketemu dengan temannya nggak mau mengucapkan salam. Itu orang paling bakhil. Abakholun nasi man bakhila bisalami. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bakhil dalam kaitan salam. Kita ketemu dengan teman, gengsi saya kalau mengucapkan salam. Tanpa sadar berarti kita jadi orang paling bakhil. Orang pelit. Paling pelit-pelitnya manusia itu berkaitan dengan masalah salam. Tinggal mengucapkan assalamualaikum, beratnya apa? Cuma kadang orang itu gengsi. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu? Maka salam itu sangat penting sekali. Kita hendaknya senantiasa memakai etika salam ini. Yang kecil salam pada yang besar. Yang jalan salam pada yang duduk. Yang sedikit salam pada yang banyak. Kalau dalam hadis Nabi mengajarkan etikanya begitu. Yusallimu as-saghiru alal kabir. Kalau ada yang kecil, yang muda, ketemu dengan yang tua. Jangan yang tua yang mengucapkan salam. Semestinya yang muda yang mengawali. Assalamualaikum gitu. Lalu kalau ada orang jalan dengan orang duduk, yang jalan yang mengucapkan salam. Ada orang duduk di depan rumahnya, Anda jalan. Jangan yang duduk assalamualaikum gitu. Ya boleh, tapi etika yang diajarkan Nabi, wal maru alal qaidi, orang yang jalan salam pada orang yang duduk. Wal qalilu alal kasir, yang sedikit, katakanlah kita cuma berdua, lalu mereka banyak, katakanlah 10 orang, yang sedikit salam pada yang banyak, assalamualaikum gitu. Begitu indahnya ajaran Islam. Kalau kita mau mengamalkan, insya Allah dimanapun kita berada, dengan kita mengamalkan satu salam saja, insya Allah tempat kerja kita baik,
lingkungan kita baik, keluarga kita baik. Karena kita senantiasa menebarkan doa keselamatan, kebaikan kepada mereka semua. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu? Maka mari kita senantiasa mengucapkan salam. Bahkan tidak hanya itu, salam ini juga sunnahnya dikirimkan. Gak hanya kepada orang yang ketemu dengan kita. Anda punya saudara yang jauh, Anda punya teman yang jauh, Anda punya kenalan yang jauh, lalu Anda disunnahkan mengirimkan salam kepada orang tersebut. Katakanlah ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu dia itu kemudian mau menuju ke satu tempat yang di tempat itu ada kenalan kita. Saya titip salam untuk dia. Itu sunnah. Tidak hanya ketika kita ketemu, bahkan kita disunnahkan mengirimkan salam. Cuma di antara kita seringkali kaitan dengan titip atau mengirimkan salam ini ada yang kurang tepat. Saya ulangi ya, ada yang kurang tepat. Etika yang benar, umpamanya ada orang menitipkan salam. Saya titip salam kepada Pak Zaid gitu. Jangan hanya gitu. Semestinya saya titip salam pada Pak Zaid ya, assalamualaikum. Salamnya diucapkan. Saya ulangi. Ini kita membahas etika dalam mengucapkan salam. Kadang orang itu titip salam ya, oh ya gitu. Terus kemudian ketika ketemu dengan orangnya, ada salam dari Pak Zaid, langsung jawab, oh ya makasih, gitu aja. Etikanya tidak begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang benar, kalau kita mengirimkan salam, kita mengatakan salam untuk Pak Zaid, assalamualaikum. Nanti orang yang mengirimkan pun sama. Anda dapat salam dari Pak Zaid, assalamualaikum gitu. Lalu Anda yang menerima salam itu sunnahnya menjawab, memberikan salam pada yang mengantar dan orang yang mengirimkan. Maka sunnahnya alaika wa alaikum salam. Jangan jawab oh iya makasih gitu aja. Semestinya kalau ada orang, Anda dapat salam dari Pak Zaid, assalamualaikum, jawaban yang benar alaika wa alaikum salam, terima kasih gitu. Nah ini etika dalam kita mengucapkan salam. Prinsip dalam salam sebagai kesimpulan, ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86 ini mengajarkan kepada kita. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepada kita, kita hendaknya membalas dengan lebih baik atau minimal sama. Dan hendaknya kita senantiasa menyebarkan salam di antara sesama. Semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.